warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Nur Asisa dengan NIM 1914309991 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan sementara pertumbuhan dan perkembangan dari kedua tanaman sejenis kelompok kami, yaitu tanaman sawi pagoda dan sawi funnel. Di mana tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fisiologi tumbuhan yang dipandu oleh dosen Bu Maretik SP MSI. Oke, sebelum kita masuk pada laporan sementaranya, terlebih dahulu saya mengingatkan kembali konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Jadi, pertumbuhan ini mengacu pada perubahan fisik, baik berupa pertambahan tinggi, ukuran, volume, dan massa, di mana pertumbuhan ini memiliki ciri khas, yaitu bersifat irreversible, yang artinya tidak bisa balik seperti semula. Untuk contohnya, pada tanaman seperti pemanjangan akar, pertambahan tinggi cabang, pertambahan jumlah daun, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan. Jadi perkembangan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tidak dapat diukur maupun ditimbang. Karena kenapa? Karena perkembangan pada biologi mengacu pada proses kedewasaan atau kematangan. Contohnya seperti perkembangan organ reproduksi tanaman yang ditandai munculnya buah dan bunga, dan perkembangan hormon pada tanaman untuk membantu tumbuhnya tanaman tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, berupa faktor genetika dan faktor hormonal. Kemudian faktor yang kedua ada faktor eksternal yang berupa faktor suhu, udara, kelembapan, cahaya matahari, dan nutrisi. Oke, kita masuk pada laporan sementara pertumbuhan dan perkembangan kedua tanaman sejenis ini, baik pada tanaman sawi pagoda dan sawi funnel. Jadi di sini saya mengambil laporan pada minggu kedua atau 2 minggu setelah penanaman. Untuk penanamannya sendiri, kami menggunakan media tanam berupa polybag serta tanah subur, sekam padi, dan pupuk kandang yang semuanya sudah tercampur dengan perbandingan 1:1, di mana setiap polybag berisi beberapa biji sawi pagoda dan sawi funnel. Setelah penanaman, kemudian polybag tersebut kami tempatkan pada daerah yang terkena cahaya matahari langsung dan mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu penyiraman setiap 1 kali sehari. Untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman sawi pagoda dan sawi funnel ini dimulai pada proses perkecambahan, yaitu berakhirnya masa dormansi biji. Masuknya proses perkecambahan diakibatkan oleh biji melakukan inhibisi atau penyerapan air, di mana air ini akan membuat hormon giberelin yang terdapat pada biji akan aktif. Kita ketahui bersama bahwa hormon giberelin ini berperan dalam proses perkecambahan. Setelah melewati proses perkecambahan, maka kedua tanaman sejenis ini akan masuk pada proses pertumbuhan. Dari gambar tanaman sawi pagoda di samping dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang terjadi sampai minggu kedua dari beberapa biji tanaman sawi pagoda yang kami tanam hanya 5 saja yang masih melakukan pertumbuhan, di mana pertumbuhan yang dapat dilihat pada minggu kedua ini yaitu pertumbuhan batang setinggi 2 cm, dan ada juga pertumbuhan batang yang setinggi 1 cm. Serta beberapa sawi pagoda ini sudah memiliki daun sejati atau berdaun 4 yang berwarna hijau, dan ada yang masih memiliki 2 daun. Kemudian untuk pertumbuhan sawi funnel pada minggu kedua, dari beberapa biji yang ditanam
hanya satu biji yang melakukan pertumbuhan, di mana pertumbuhan yang dapat dilihat pada sawi panel ini yaitu pertumbuhan batangnya yang setinggi 1 cm dan sudah memiliki 2 daun. Selanjutnya, perkembangan dari tanaman sawi pagoda dan sawi panel pada minggu kedua yang saya ketahui yaitu perkembangan hormon giberelin pada biji kedua tanaman sejenis ini untuk masuk ke proses perkecambahan. Oke, itu saja penyampaian laporan sementara dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman sawi pagoda dan sawi panel di minggu kedua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.